Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Marsanda dengan NIM 23005016. Di sini saya akan membacakan ujian tengah semester identifikasi belajar dalam program PLS dengan dosen pengampu Ibu Setiawati. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu soalnya adalah: jelaskanlah kedudukan identifikasi kebutuhan dan sumber belajar dalam program PLS dan jelaskan pula apa pentingnya identifikasi kebutuhan dan sumber belajar dilakukan dengan memberikan contohnya. Jawabannya adalah identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar serta hal-hal yang dapat membantu mencapai tujuan belajar. Dilakukan baik dalam lingkungan keluarga, informal, sekolah formal, maupun masyarakat non-formal. Kedudukan identifikasi kebutuhan belajar membantu dalam program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, mengoptimalkan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar, menyatakan kemungkinan ada hambatan upaya memenuhi kebutuhan belajar. Pentingnya yaitu dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan belajar mereka, program dapat dirancang untuk memberikan materi dan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna, dapat memanfaatkannya secara efektif untuk mendukung proses belajar, dan membantu mengidentifikasikan hambatan-hambatan program pembelajaran. Contohnya adalah ketika seorang guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan karakteristik setiap peserta didik yang ada di kelas. Soal yang kedua yaitu jelaskanlah perbedaan konsep kebutuhan manusia dan konsep kebutuhan belajar manusia yang disertai dengan contoh. Jawabannya adalah kebutuhan manusia itu merujuk pada hal yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya, mencapai sejahtera. Kebutuhan fisiknya seperti makanan, minuman, tempat tinggal. Kebutuhan sosialnya yaitu kasih sayang, cinta, ataupun kepemilikan. Dan kebutuhan psikologisnya pengakuan, penghargaan, atau pemenuhan diri. Contohnya yaitu seperti individu merasa haus dan lapar, maka individu memiliki kebutuhan fisik untuk makan dan minum. Selanjutnya, kebutuhan belajar manusia, proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan, mencakup kebutuhan akan informasi, pemahaman, keterampilan, dan pengalaman belajar yang relevan. Contohnya yaitu seorang siswa memahami konsep matematika, siswa membutuhkan buku teks, materi, pembelajaran yang jelas, dan latihan yang relevan. Jadi, perbedaan antara konsep kebutuhan belajar dan konsep belajar manusia itu adalah bahwa kebutuhan manusia lebih luas dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, sedangkan kebutuhan belajar manusia lebih terfokus pada proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan. Lanjut soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan kebutuhan belajar manusia ditinjau dari segi usia. Kalaupun kebutuhan belajar itu tidak terpenuhi, apa akibat yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan? Jawabannya adalah anak-anak usia 0-12 tahun itu kebutuhan dasar yang belajar bahasa berhitung. Yang kedua, remaja usia 13-19 tahun, pemahaman yang lebih mendalam, pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan berpikir, kemampuan berkomunikasi efektif. Adapun dewasa usia 20-60 tahun, yaitu kebutuhan dalam bidang pekerjaan atau karir, pemahaman kesehatan fisik dan mental, tentang keuangan, investasi, dan keuangan pribadi. Adapun lansia lanjut, itu berusia 60 tahun ke atas, yaitu pemahaman kesehatan dan kesejahteraan, dan menjaga kemandirian dan kualitas hidup yang baik, menghadapi perubahan fisik dan mental yang terkait dengan penuaan. Jika tidak terpenuhi kebutuhan belajar tersebut, dapat mengakibatkan individu memiliki pengetahuan yang terbatas, sehingga sulit untuk menghadapi tantangan, membatasi pencapaian potensi penuhnya dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi, sulit beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Saya lanjutkan dengan
soal nomor 4, yaitu selain kebutuhan belajar, kita juga perlu mengidentifikasi sumber belajar. Jelaskan kenapa. Dan jelaskan pula jenis-jenis sumber belajar yang ada di masyarakat serta beri contoh gambaran penggunaannya. Jawabannya yaitu mengidentifikasi sumber belajar sangat penting karena sumber belajar merupakan komponen penting dalam proses belajar. Karena dengan mengidentifikasi belajar dapat memastikan bahwa materi yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Juga memfasilitasi proses belajar dan mengoptimalkan penggunaan sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar di masyarakat yaitu sumber belajar cetak, yaitu isinya buku teks, modul, majalah, koran. Contoh penggunaannya yaitu buku teks digunakan sebagai sumber belajar yang ada di sekolah. Yang kedua, sumber belajar lingkungan, objek nyata, museum, lingkungan alam lainnya. Contoh penggunaannya yaitu kebun binatang digunakan sebagai sumber belajar untuk mempelajari tentang berbagai jenis hewan dan habitat. Saya lanjut dengan soal nomor 5, yaitu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pendayagunaan sumber belajar. Jelaskan 2 saja di antaranya dengan memberikan contoh yang konkret. Jawabannya adalah 1. Kesesuaian dengan tujuan belajar. Syarat utama dalam pendayagunaan sumber belajar adalah kesesuaiannya dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Contoh konkretnya yaitu jika tujuan belajarnya adalah memahami konsep dasar biologi, maka sumber belajar yang sesuai bisa berupa buku, teks biologi, modul pembelajaran, atau video animasi yang menjelaskan konsep-konsep biologi tersebut. Syarat yang kedua adalah kemudahan akses dan pemanfaatan. Sumber belajar yang baik adalah yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh peserta didik atau pembelajar. Contoh konkretnya yaitu jika sumber belajar berupa video pembelajaran, maka video tersebut harus tersedia dalam format yang mudah diputar dan diakses oleh peserta didik. Misalnya tersedia secara online atau dalam bentuk file yang kompatibel dengan perangkat yang dimiliki peserta didik. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.